Ngerumpi Catholic. Kelas dulu. Karena tema saat ini kita membahas Devil Whisper, kita harus menjauhi. Ada yang punya berat. belakang ada yang punya ayah nggak ya biar bisa saya semprot? Ya, tema kita ngomongin Devil Whisper. Ada yang kira-kira tahu Devil Whisper itu? Oh, sebelum masuk tema, kita perkenalkan dulu. Nama saya Reynald, ada Axel, ada Oh My God, dan ada host baru. Saya perkenalkan dulu, kok. Saya Alver. Alver apa? Bentar. Lu siapa? Ini siapa ya? Iya. Baru muncul hari ini kayaknya deh. Saya kameramennya Kru Ngulik. Jadi Kameramen on set. Jadi selama ini guys, ini adalah orang yang di belakang layar kita ya. Iya. Ini juga di belakang layar sebenarnya sini tuh band aja. Tapi Kru on set. ada satu hal nggak yang kalian sadari bahwa hari itu semua laki-laki loh di sini. Boys to men. Yes. Boys, hari ini boys time. Boysnya bukan pakai S, Z. Boys. Ayah, akan pilih. Itu yang meme The Boys, tau kan? Tahu ya? Iya. Tahu ya, oke. Oh, aman. Ini pembahasannya apa? Devil Whisper. Devil Whisper ya? Devil Apa sih Whisper. Devil Whisper? Gua Kalau bahasa Indonesianya sih ya itu kan bisikan setan ya. Bisikan setan. Nah, mungkin Bentar lu setannya. bisa jadi. Apa lu sering bisikin kita? Nah, Jangan-jangan dia di film apa tuh? Gua pernah lihat tuh ya apa bisikan setan itu. Waduh, apa ya? Devil Inside. Devil Inside. Ada Ada filmnya itu. Jadi ngomongin film horor sih. Nah, Apa mungkin Insidious deh kayaknya. Insidious juga ada Insidious sih. ya, Insidious. Kok apa sama satu lagi? Dan kalau dulu gini setannya. Yang pakai Ouija board itu apa namanya? Yang Ouija. Oh, Conjuring. Conjuring, nah itu juga tuh. Nah, tapi kita kan ngomongin film, kita lebih ngomongin tentang perilaku kita kalau mendengar bisikan dari setan. Mungkin lebih ke cara kita menanggapi orang, kayak misalnya kita tiba-tiba bisa kasar atau mungkin paling gampangnya mungkin balas dendam kali ya. Balas dendam. Karena banyak banget nih kalau yang mau dibahas soal kayak apa ya, misalkan kayak bisikan setan tuh banyak banget gitu loh. Entah lu lagi di mana ya bisa dibisikin setan sampai disadarin. Misalkan kalau ada cewek lewat nih, cakep nih. Enggak kalau itu Itu beda cerita. Nah, itu termasuk bisikan setan loh. Ya emang iya sih. Iya, Iya sih. kan kita dari ngomong balas dendam ini bisikan setannya manggil Awas lo, zaman sekarang dipanggilnya kalau kayak gitu bukan bisikan setan, catcall. Kucing Kucing memanggil. Kan tiba-tiba feminis datang, ngapain lu? Diam lah saya. Oke. Sorry ya, bukan itu teman saya, sorry ya. Oke. Gue takut bro. Takut diserang ya? Takut diserang, takut di cancel kan gue. Oke. Pembahasan kita yang pertama itu topik pertama kita apa? Tentang balas dendam ya. Sebenarnya yang membuat orang balas dendam itu kan biasa karena disakiti atau mungkin ada perbuatan dari teman-teman yang dirugikan tuh, yang merugikan ya. Itu membuat orang yang dirugikan itu tuh merasa terserang atau merasa sakit hati. Nah sebenarnya kita sebagai, misalnya kita jadi diposisikan sebagai korban berarti ya, korban bullying ya. Itu kita terima aja atau kita boleh sih balas dendam apa enggak gitu? Itu susah. Balas dendam ya. Kalau gue sih daripada lu balas dendam dengan kekerasan lagi mah enggak, gue mah ya mendingannya kita baikin lagi gitu loh. Jadi biar buat dia orang tuh paise tuh, biar dia nggak enak gitu misalkan. Apa itu paise? Bahasa apa tuh? Bikin orang gak enak. Bikin orang nggak enak, bener nggak? Itu bukan paise, itu puhoise. Ini bahasa Lodo coy. Sama aja puhoise tuh. Lu orang ada di TV ya. Bener nggak? Iya, kan misalkan lu nih, lu nyakitin gua nih kan, daripada gua balas dendam sama dia, gua balas lagi dengan kekerasan lagi. Mendingan gua baikin dia, dan dia ketemu gua, dia emang gak bakal gak enak. Betul, karena satu kalau misalkan kita balas sebenarnya ya habis. Bukan habis. Satu nggak habis, nggak ada win-win solusinya juga. Ketiga juga ya udah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Iya, karena saling balas-balasan Iya, terus balas-balasan terus. akan terus berulang. Benar. Pertanyaannya balik, mau sampai kapan balas-balasan? Benar. Tapi kan di jalan raya juga sering tuh kayak gitu. Enggak, tapi yang kalau misalkan enggak, tapi sebenarnya kalau kayak gitu ya mereka bisa sampai begitu ya. Kalau menurut gua ya udah mereka kayak apa sih?
they're wasting their own time untuk melakukan hal yang apa ya nggak ada faedahnya gitu loh. Yang in the end nothing you get gitu loh. Ya. Bukan Bukan lagi lulus lagi tapi Nothing you get. Lu denger nggak yang cerita yang di Cawang tuh, yang motor ditabrak? Oh tahu gue. Nah, itu kan mereka tuh balas dendam itu. yang dilindas itu ya? Yang gua tahu nih ya, apa namanya, motor ini mungkin nyenggol kaca spionnya mobil nih. Ya kan, gontok-gontokan, semua motor cabut, yang mobil nggak senang di Uber. Bukan emosi ya lebih tepatnya. Itu tetap aja sama aja dong. Tetap ya, Gua nggak senang kan lu. Karena emosi itu kan kayak bisikan setan juga. Nah, Lu bukan bisikan setan lagi. Lu dikendaliin emosi. Iya, itu lu ada emosi mikir lo. Bukan bisikan setan lagi. Gua balas lu. Itu bukan bisikan setan lagi, itu kita di atas tuh udah dipapetin. Enggak gitu juga sebenarnya. Bisikan setan itu kan sebuah ide yang muncul di pikiran kita. Tapi kita memilih kapan mau nggak kita ngelakuin ide itu loh. Nah, yang bikin kita jadi jahat kan kita melakukan bisikan setan itu sebenarnya. Tapi biasa kebanyakan bisikan setan itu enak-enak. Iya, duniawi. Biasanya bisikan setan Gak munafik lah. enak-enak. Gak munafik, tapi emang banyak kan kuliah begitu sih. Iyalah. Dari you gimana? Lu mau ke Lanjut. Tapi sudah. Mau ke gereja. Iya, mau ke gereja, teman ngajakin nongkrong. Woi, Itu bisikan setan apa bisikan teman tuh? Enakan nongkrong apa ke gereja? Soalnya setan sama temen tuh beda-beda tipis zaman sekarang. Nggak usah temen kok. Lu mau ke gereja, tapi lagi tidur nih enak-enak. Aduh, mager. mager nempel banget. Batu. Itu juga kan kayak bisikan setan. Tidak semuanya setan, bego bisa gampang aja. Tapi kesian juga setan salah mulu. Kadang kita yang buat-buat ya. Padahal kita sendiri tuh. Kadang kita yang buat-buat. Lebih tepatnya bodohnya kita sih. Benar sih. Benar. Tapi kalau untuk bahas dendam sebenarnya aku agak mikir kayak Michael. Bedanya mungkin ini sebenarnya nggak tahu sebenarnya salah apa enggak, karena kan kalau aku tuh mikir gini, jangan nggak usah bahas dendam, mereka kena karma juga kok sendiri pasti. Nanti kan masalah aku kan, mereka pasti bakal suatu saat bakal ngerasain apa yang kita rasain. Benar. Aku nggak mau terlalu pengen gue balas nih, karena kalau aku pengen balas, udah aku capek di pikiran buat mikirin buat ngebalasnya, plus dosa kan karena kita ngakuin kan. Iya benar. Aku kayak gitu selalu, ini orang udah rese atau gimana lah, tapi mau balas enak juga, mau balas juga susah, pasti ngotot. Ya udah dari Ngotot-ngototannya ya. Iya. Gak ada habisnya dia. Kayak gitu soalnya. Iya, what goes around comes around. Wah kayak gitu. Inggris lah. Jadi muter ya. Jadi kalau kita lakuin apa ke orang, ya itu bisa berbalik ke kita. Iya. Nggak bisa habis ya, gue bilang balas dendam. Nanti dia bersenam lagi ke kita, ya kita cuma dapat ya udah sip, senang gua. Itu doang. Iya. Nah, kepuasan sesaat. Iya benar. Dapat apa tadi? Iya, Kalau kepuasan sesaat. tapi kita bisa juga ngerugiin dia juga. Keluarganya kita belum tahu. Sama kayak tadi yang koma cerita yang di Cawang kan. Nah, konsekuensi jangka panjangnya Ya, itu tuh. Ya, Tapi konsekuensinya tuh gak selalu semuanya tuh enak atau benar lah. Bukan enak atau benar. Orang itu kan namanya emosi ya, itu pasti namanya sesaat ya. Iya. Nanti udah selesai kan mungkin mikirnya ya udah gampang tinggal Iya, ditawa. iya. Apa pasti kasusnya selesai kan mungkin melihat makin ke belakang kayaknya makin nggak bisa sih. Nah, ya susah. Karena Karena orang orang makin susah sekarang pakai gitu. orang bakal tergoda buat ngelakuin lagi. iya, jadi akhirnya penyesalan. Iya, kalau pendaftaran di awal. Iya. Ngomongin soal daftar, Tata yang daftarin ada yang mau ngasih kita makan UMKM mana ya? Udah dimakan kan? Udah ya? Udah dimakan. Udah dimakan di episode sebelumnya. Tulisannya sudah jalan promosi UMKM kan aku nggak tahu. Ini beda ini. Oh, iya. UMKM-nya. Oh, UMKM-nya itu apa? Bungakirim.com. Bungakirim.com. Jadi Iya. dia bisa mengirim ke beberapa wilayah-wilayah di Indonesia seperti Bali, Bandung, Bekasi, kemanapun sampai ke Makassar pun juga bisa. Manado yang paling jauh juga bisa. Jogja aja tuh, Jogja, Pekanbaru, Palembang. Palembang masih dekat. Manado, Tondano di mana ya? Tondano tuh Tondano. Tapi ada yang Bukit juga tuh. Itu kalau nggak salah Sulawesi deh, Tondano. iya. Minahasa ya, Sumatera. Iya.
Ini namanya bungakirim.com. Nah, dia juga menyediakan bunga papa, bunga standing, bunga meja, bunga anggrek, and butik, masih banyak lagi. Kalau misalkan ada yang mau untuk ngecek bunga apa yang mereka ada untuk mungkin yang kayak itulah bunga standing kayak gitu-gitu, ya silakan cek ke mana? Bisa di bungakirim.com. bungakirim.com. Bisa dicek ke sini ke nomornya yang di atas ini. Atau mungkin ada taruh di sini kali Ya nanti kita. Nanti kita taruh di bawah sini ya. Editor. Atau kan deskripsi aja. Editor. Enggak, deskripsi aja kalau enggak. Ya, kalau ada deskripsi kita tulis. Oke. Lanjut. Gue belum ngasih loh. Lanjut. Pendapatnya nomor 1. Oh iya, silakan. Lu lanjut. Nah, kalau gue balas dendam, gue jujur orangnya bukan tipikal orang yang bisa marah ya, tapi walaupun sekali marah menyeramkan. Masa sih? Ini enggak sih. Lu marah atau ketawa? Yakin. Marah gitu. Kayak Joker sama. Makanya sebenarnya Joker sih ini ya, benar sih kalau kata orang beberapa orang, walaupun ada pro dan kontra di balik kata-kata seperti ini ya. Film Joker itu menunjukkan bahwa orang Joker itu awalnya baik ya, seperti tahu ya. Tiba-tiba sama dia dunia sedang tidak berpihak aja sama dia gitu loh. Jadi dia berubah menjadi seorang yang jahat. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Pendapatnya apa? Maksudnya kan pendapatnya adalah mereka kan membuat quotes kalau di film Joker itu adalah orang jahat. Orang jahat adalah orang baik yang Sakiti. Iya. Tapi Joker balas dendam juga berarti ya? Iya dong. Oh, tapi maksudnya lo referensikan Joker dengan lo maksudnya menerima atau malah jadi kebas? Dia kayak Joker. Gue sempat kayak gitu dulu, tapi gue sekarang udah gimana ya, makin umur ya, makin mikir ya, masa kayak gue nggak cuma bisa harus mikirin orang itu, masa waste of time buat gue gitu. Jadi ya udah gue kayak ya mungkin kalau tipikal gue adalah gue ya udah biarinin aja gitu loh, masa kayak gue nggak mau marah, nggak mau apa gitu, sampai tuh orang yang ya tanya emang gue salah ya kalau salah gue terangin. Tapi nggak semuanya bisa nggak semuanya orang bisa nyadar kayak gitu, soalnya susah. Kalau nggak sadar ya udah tinggal tunggu waktu. Kalau waktu masih tidak bisa menyadarkan dia ya sudah, gue nggak orangnya gue nggak mau ribet gitu loh. Jadi paling gue yang lebih banyak menghindar sih. Sebenarnya paling gampang sih emang lu harus ngomongin langsung sih. Cuma kalau emang itu cara lu ya. Males kan orang zaman sekarang baper. Nah kalau misalkan lu jadi kalau apa namanya lu ada orang yang lu nggak kenalin misalkan ya, kenapa lu ketemu lu bawa muka aja apa gimana? Apa lu cabut menghindari gimana? Kalau masih bisa gue tolerir, gue masih bisa lah, walaupun sebenarnya dalam hati juga kadang agak gondok. Cuma kalau gue udah benar-benar mungkin ada beberapa yang mungkin gue tidak respect sampai gue nggak mau tegur gitu ya, berarti gue sudah tidak respect. Sebenarnya itu yang agak tricky sih. Karena gue orangnya nggak bisa bohong ya. Maksudnya kalau emang gue udah nggak respect, gue nggak benar-benar totally tidak respect. Nggak bisa palsu. Iya nggak bisa gue. Kalau emang gue nggak respect tuh benar-benar kelihatan sama orang, gue tuh nggak respect sama dia. Iya. Itu kalau posisinya emang di kayak begitu ya, maksudnya kayak bahas dendam sama orang karena orang udah ngelakuin itu sesuatu yang rugi buat lo lah gitu. Iya. Karena kalau orang minta maaf gimana? Ya itu beda besar. Ya nggak sih? Masih ada kesal gitu maksudnya. Nah itu lu masih balas dendam apa enggak? Dendam sih enggak, cuman buat gue jadi sebuah pelajaran aja sih. Oh iya, forgive but never forget. Iya. Cukup tahu aja. Cukup tahu. Tahu. Gue juga gitu, itu bener sih, itu gue juga. Jadi kita bisa jaga jarak juga. Iya, maksudnya jadi ya udah tahu untuk ke depan kalau untuk khusus untuk orang ini gue gimana untuk nanggepinnya gimana gue udah tahu gitu. Iya, gimana? Iya benar. Oke. Dan ada masa kita maafin gitu ya. Masa ini pribadi gue ya. Masa daripada kita maafin tapi nanti keulang lagi dan keulang lagi dan keulang lagi gitu. Betul nggak maafin itu mah? Bukan. Masa daripada nanti bukan gue maafin tapi gue ini ya. Masa gue maafin oke gitu loh. Tapi nanti kan kalau kedepannya gue benar-benar kayak the previous one nanti dia pikir oh ya gampang, nanti gue digampangin lagi, salah lagi gue. Gampang nih. Ya, gampang nih. Tinggal gue minta maaf dikit, udah dimaafin. Ya. Kita malah dijadiin target empuk lah, sasaran empuk lah. Yes. Ini orang pasti baik, gampang lah ini pasti cincai orang. Ya, tadinya malah cincai. Pengalaman juga gue digituin juga. Sama organisasi gereja tuh, sorry. Nah, berarti kalau kayak gitu tuh, berarti kan kita mesti tegur tuh. Iya. Kira-kira lu bakal tegur langsung? Gua jujur bukan tipikal orang yang mau tegur, karena apa? Mulut gue itu nggak enak kalau buat tegur.
Gimana? Menurut Gua itu kalau bukan mulut gua pahit. Lo taruh frontal ya? Yes. Oh. Karena orang kalau gua ada tegur itu pasti sakit hati sama gua. Jadi mending gua nggak usah ngomong. Enggak, sebenarnya enggak Tapi masalah. kalau gua sampai buka mulut dia sakit hati, kalau gua sampai udah buka mulut, karena gua udah tahu nih tipikal gua kalau gua udah buka mulut, kalau gua udah marah. Oh, Ini nih. Tapi bukan lo. gue justru setuju lo frontal, tapi kondisinya lo harus bener-bener sendiri. Itu yang paling bener. Kalau lo di depan Gua orang, frontal. aneh. Nah, gua kalau frontal, kalau gua udah nggak tahan, ya, Aduh, kalau bisa jangan sih. gua tetap, gua akan ngomong baik-baik dulu di belakang. Tapi kalau gua udah kesel banget, gua pasti akan mau ngomong, gua bukan di depan umum. Itu ada titik poin. Iya, itu gua ada titik poinnya. Gak mungkin gua langsung di depan muka orang, gua langsung dapat. Gua juga masih mikirin harga diri orang kadang. Benar. Sama. Gue juga kalau masih bisa toleran malah gue biarin aja. Tapi kadang kalau kita negor depan publik, kadang jadinya orang malah baper. Iya males, terus malah jadinya akhirnya ada yang bawa orang nggak suka kita. Jadinya bawa masa deh, bawa Iya males. Makanya gue tuh kalau negur sama siapapun termasuk teman-teman gue. Jangankan kita negur dia di depan publik ya. Kadang orang zaman sekarang kita tegur aja udah nggak seneng. Bener nggak? Iya, Bener nggak? ada satu titik itu. Iya benar. Misalnya gini dah, kita balik dah. Kalau misalnya kita ditegur depan umum gimana? Rasanya gimana? Iya, maksudnya Udah pernah belum? Bukan. Enggak, lu udah pernah belum? Kalau gue udah pernah. Udah pernah. Terus gue nggak kayak ya udahlah gitu lah. Gue tipikalnya ya udahlah. Mungkin emang orangnya gimana gitu. Gue bikinnya gitu. Gue masih bikin buat orang kan. Nah, kalau kalau gue pribadi kalau gue negur orang pasti gue negur dulu belakang gitu loh. Gue negur dulu belakang. Baru kalau misalnya kelewatan ya gue harus negur di depan. Ngomongnya jangan keren, gue santai gue. Ketawa. Gue bingung ngomong bener-bener. Kalau lu udah pernah ditegur depan umum? Gue ingat dulu ya. Mungkin pernah tapi lupa kali. Karena gue orangnya bisa terima mau di depan umum apa enggak. Tapi gue rasa akan lebih enak kalau di belakang. Gue pernah sih merasa nggak enak, tapi karena udah terjadi ya udah gue relain gitu. Nah, itu loh, yang bukan ngomong malah kadang kita ditegur yang bukan di depan publik, ya maksudnya yang masih private lah gitu loh. Itu aja karena baper. Bener nggak? Yang masalah itu kalau kita ditegur berarti kita ada salah coy. Nah, tapi Karena masalahnya nggak terima. Ada juga ada yang mereka negur tapi sebenarnya harus sepele, tapi dia yang terlalu overreact. Jadi kesannya kita yang salah. Pernah gitu juga, males. Iya, banyak yang kayak gitu sekarang. Iya, sebenarnya kita nggak salah, tapi dia menegur kita di depan umum. Salah kita salah banget. Itu kan kayak biar dia juga punya nama gitu. Bukan Biar punya dia nama sih, lebih dapat kayak- pride-nya lah. ya. Pride. Nah, masalah orang sekarang tuh pride-nya gede banget gitu. Pride lebih gede daripada boleh dong bilang sih ya. Sesuai kata kalau ini Susah. pride. Ya. Kalau udah boleh secara baik-baik sih masih mending, cuma kalau lu dimaki-maki depan rumah. Lu lihat aja bentar. Contohnya kemarin ditegur siapa ya? Lu lihat Siapa ya? Saya mah Siapa nih? siapa nih? Nggak boleh nih. Siapa yang bertato itu? Bertato siapa? Saya Tahu siapa tuh? main aman. Makan otak. Berarti gue sendiri pun juga akan menjawab ya, maksudnya kayak seberapa besar ya kesalahan orang sampai gue tegur dia di publik ya, itu ya udah gue standarisasi juga gitu loh. Iya, ada standarnya guys, ada batasnya. Ya. Berarti kalau daripada lagu di publik, mending kita panggil orangnya kita tegur sendiri gitu. Ya itu paling enak dan lebih intim. Karena kalau lebih intim harusnya lebih dapat. Karena emang dari satu orang ke satu orang yang ngomong. Ngomong sih nggak mau lebih. nanti bapernya beda. Bukan di situ, Oh, kalau gue secara intim, waduh. Gimana? Gak begitu bro. Itu malam-malamnya sih enggak sih. Anda lanjut. Oke. Terus ya kalau menurut kalian siapa sih yang berhak negor gitu loh. Kalau buat gua sendiri, kalau buat soal negor ya, karena gimana ya, zaman sekarang kan agak sensitif ya gue ya mikirnya ya, jadi gue agak males untuk negor. Jadi gue lebih pikir kayak ya udahlah biar Tuhan aja negor dia satu hari gitu. Tapi emang selalu itu jujur ya, ini fun fact ya, tapi ini selalu kejadian sama gue. Ini selalu kejadian sama gue gitu loh. Jadi kalau gue udah nggak seneng sama orang, gue nggak pernah negor, gue nggak pernah apa. Bener dong, antara dia sore atau besoknya dia dapat karma itu instan. Iya. Gue juga kaget sih. Oh, ini fun fact ya? Ini nggak fun fact banget sebenarnya sih. Ini pengalaman bro. Oh, fun fact itu fakta yang semuanya kita bisa dapat. Yang Iya sih. Itu kan ada faktanya bro. Tapi fun kok, oke. Ceritanya yang fun.
Next. Bentar gue belum jawab. Kita belum jawab nih. Belum kita belum. Kalau untuk apa tadi? Ya kalau misalkan itu loh, siapa sih yang berhak gitu loh. Sebenarnya yang paling gampang yang berhak negur itu adalah keluarga. Tapi keluarganya itu berarti keluarga nyokap bokap atau mungkin bahkan kakak atau adik lu kalau ada. Itu yang maksudnya lebih ke intim. Dan teman-teman yang udah kenal lu oke, buat negur lu. Tapi kalau di luar itu ngejudge itu kayaknya bisa diambil jadi masukan, tapi kita nggak bisa terlalu jadikan patokan. Karena kita kan dari semua orang itu kan pandangannya beda-beda. Jadi kita cari mana yang emang bagus buat kita gitu loh. Terkadang keluarga aja pandangannya bisa beda loh. Iya, tapi kan itu cuma pilihan kan. Gua bilang lagi yang emang terdekat aja sebenarnya intinya sih yang bisa tegur. Kalau yang orang luar sok-sok negur kayak seakan-akan dia yang tahu kayak ditegur, itu kan beda lagi. Nah itu nyebelin sih sebenarnya. Ya. Cuma Gak mantep. Mantap. Kan bener kan? Kamu tato ya? Iya, nih kalau gue merasa, gue gak mau tato, tapi maksudnya ya gue gak negur orang itu seakan-akan gue yang paling bener karena gue gak bertato. Gak kayak gitu. Ngerti kan? ngerti. Maksud gue ya gitulah, maksudnya yang penting emang orang itu bener-bener tahu lu dan emang mereka ngerasa lu penting coba berubah di situ. Jadi kita dengar. Sisanya kalau di luar itu yang kayak hukum polisi bisa, tapi sekarang kita tahu kan mau hukum politik sekarang ada yang nggak benar kan, jadi kita nggak bisa terlalu ngandelin situ juga guys. Jadi kalau lebih gampang lagi jangan sampai ke hukum ya udah jangan sampai ke hukum udah gitu aja. Lah kalau hukum itu kan lebih ke punishment. Punishment. Kalau ini kan kita ngomong masih menegur nih, masih kategori menegur. Kalau gua pribadi menurut gua yang bagusnya tuh orang yang bersinggungan. Nah iya. Kalau lu nggak bersinggungan buat apa lu negur? Benar ya. Makanya yang gue deket kan. Oke, Paul menurut gue. Iya. Kan ketika lu bersinggungan terus sama nih orang, tapi lu misalkan lu, gua nggak usah tegur lah. Iya. Tapi dia melakukan hal itu terus dan terus, lu akan capek sendiri. Lu akan lama-lama ya udah numpuk kesalahan. Lalu akhirnya pecah, malah hilang akal sehat, emosi. Nggak berakhir baik biasanya kayak gitu. Berakhir baik. Bisa dibaikin tapi nggak selalu berakhir baik, gitu lah. Terus ya satu lagi nih ya, kira-kira nih kita sebelum kita next topik ya, kira-kira nih kita berhak gak sih ngehakimin orang di depan publik? Ngakimin orang depan publik? Enggak lah. Judge orang nggak bisa lah. Kecuali itu bener-bener bersangkutan. Jatuhnya jadi judgement gak sih? Iya, judgement bener. Tapi tergantung Kayak lu bener aja. nih, depan orang depan orang siapa dulu? Tergantung nggak sih? Emangnya lu suci coy? bukan misalkan lu ngejudge orang, lu salah ini. Emang lu nggak pernah salah. Kalau masih di satu komunitas yang sama, aku rasa nggak apa-apa. Tapi kalau di umum banget nggak. Jangan. Enggak banget sih. Kayak kita komsos, kita kan udah sama mungkin ada yang nggak terlalu deket banget, tapi kan kita rata-rata tahu. Jadi kan maksudnya kita negur langsung gini aja nggak apa-apa gitu loh. Berarti gua boleh dijudge dalam gereja. Begitu. Kan dari satu komunitas pertama. Saya komunitas kan bersama. Kalau gue bilang misalnya komsos tadi gue udah bilang komsos gitu loh. Jadi misalnya kita barengan nih, kita tahu nih orang udah batu, udah kasih tau masih nggak mau denger. Kita akhirnya mau gimana lagi tegur di depan situ langsung ya udah itu kan pilihan lain gitu loh. Nggak selalu, makanya gue bilang tergantung situasi kondisi tertentu. Iya, tapi kalau gue sih gue panggil orangnya. Ya kalau Michael, dia memang itu kayak udah makanya. Kalau gue panggil, bilangin aja baik-baik. Iya, sebenarnya itu paling benar sih guys. Cuma kalau yang udah parahnya, ya tadi satu grup lah. Gua nggak mau lebih bawa-bawa orang luar lagi. Iya. Soalnya kan nggak enak kalau tegur depan umum tuh, malunya tuh nggak tahan. Malunya tuh yang nggak gimana ya? Tegur. Sebenarnya dia negornya baik-baik, cuma setelah di depan umum jadi kita anjir. Tetap ada sakit hati. Sakit hati bikin dalam. Iya, sebenarnya itu salah dia tahu gitu loh. Dia tahu itu adalah salah dia gitu loh. Tapi di tegur depan umum pastinya jadinya kayak bisa ada dibuat iya, bukan balasan sih sebenarnya jatuhnya jadi ada turning back point buat dia kayak gitu. Turning back point itu ya itu, maksudnya dia nggak dia balas dendam atau apa ya? Iya, bisa. Turning back. Iya, betul ini panggil. Ya udah, intinya jadinya dia salah, gara-gara lu berbuat begitu ya jadinya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Salahnya adalah gua negor lu di depan umum kayak gitu, gua judge lu di depan umum. Tapi dia juga ada salah, emang sebenarnya technically dia salah. Karena emang masalah awalnya kan ego orang tuh kita nggak beda-beda dan kalau kebetulan ketemu yang besar kayak gitu susah. Nyali orang nggak ada yang ketebak. Iya.
apalagi kalau misalkan lu dimaki-maki udah pakai kata-kata binatang. Waduh, itu bukan panas pertama itu. Ribut-ribut dari bodo amat dah. Ujung-ujungnya gue ngalah terus, capek. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Topik berikutnya Tentang apa? dosa. Jangan lupa promosi UMKM. Oh iya. Kalau bisa masuk Sekali lagi. bunga lagi UMKM. Bunga kirim.com. Kita dibantu. Kita dikasih. Oke, kita ada bunga kirim.id. Bunga kirim.com. Menyediakan bunga papan, bunga standing, bunga meja, bunga anggrek, hand bouquet dan lain-lain. Buat cowok-cowok yang mau kirim ke ceweknya, Boleh. Tapi jangan bunga papan coy. Udah. handbook ya maksudnya handbook. Bunga papannya Netflix and chill gitu ya. Gua buka papan aja deh. Berduka cita atas cinta yang Jangan putus. dong. Jangan dong. Pribadi banget nih kayaknya pribadi. Dalam Mungkin kalau lagi ada acara BSNI, Ya, boleh boleh tuh lah. kirim bunga standing atau bunga standing, papan. ya. Selamat. Yang apa abis putus pacar boleh tuh kasih hand bouquet. Putus pacar ngapain kasih? Kasihnya ada tulisannya, terima kasih sudah menjadi bagian dariku. Baper guys. Pribadi banget nih kayaknya nih pengalaman. Bisa begitu juga sih. Intinya pokoknya bunga apa aja kirimnya lewat bungakirim.com. Oh, Ini bisa kirim ke mana aja nih? Bali, Bandung, Bekasi, Bogor, Jakarta, Jambi, Kerawang, Lampung, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Ternate, Medan, Minasa, Padang, banyak amat di Palembang, Baru, Semarang, Solo, Surabaya, Tenggara, Jakarta, dan lain-lain. Ya pokoknya Tapi terserah. seharusnya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Tapi ini Papua nggak tahu sih. Papua ke Jawa gitu. Yo, tapi bisa. Tahu bisa. Terus buat UMKM lain juga kalau mau daftar, Iya, UMKM kita bisa bantu promosi. Ya, itu lu. Oh, Michael aja 24 jam ya. Michael lagi. jangan lupa selalu sampai cari komen itu. Iya. Tanggung jawab. Oke, balik ke topik. Yo. Sekarang kita ngomongin tentang dosa. Waduh, dosa lagi. Berat. Semua manusia berdosa. Betul. Gak ada yang gak berdosa coy. Iya. Lu nggak punya dosa? Banyak. Oh banyak. Justru berat badan kita sama dosa coy. Iya. Sebenarnya kita enteng ya. Ente. Kalau dosa itu kan kita mau kurus. Gak juga orang kurus ada yang dosa juga kok. Wow, impressive. Oke, kok gua mau nanya nih. Oh, Gua mau nanya nih. Oh, sebenarnya. Iya, kok bodoh. Oh, deket banget nih kayaknya. Bodoh deket banget. Apakah dosa itu ada prinsip kata gini deh. Ini kan bahasa ini ya. Kalian membenarkan gak sih sebuah gini kata kayak gini nih? Dosa demi kebaikan. Waduh, dosa demi kebaikan. Tergantung. Kayak gimana dosa demi kebaikan contoh? Bohong pasti ya. Iya, salah satunya. Iya. Contoh. Ada orang ngomong gini, gue berbohong demi kebaikan. Nih gimana coba contoh? Lu pernah? Itu pedang dia gue sih. Lu pernah? Sering. Kalau gue sih beberapa kali, tapi itu kondisional, nggak selalu. Biasa gue emang usahain jujur sih. Tapi susahnya gue kan kayak gitu ditindas. Karena gini loh, di saat gua jujur nanti dibilang gua aja yang bohong, jadi ya udah mending gua bohong aja sekalian. Capek gua. Justru kebalikan, kalau lu sekali bohong terus ketahuan, lu mau jujur, mereka kira bohong, susah. Nah, salah lagi kan? Tapi sekarang gampang kan? Ada kena prank. Kita ketahuan. Lu kena prank, ya kena prank. Padahal kita belum ketahuan. Sebenarnya tuh nggak bisa sebenarnya, tapi orang make gitu. Anak zaman sekarang tuh ya tinggal Tinggal prank aja. Nah, tapi mereka mereka cringe. Ini off topic tapi itu cringe sih rata-rata pranknya. Iya. Tapi itu sebenarnya sebuah phrase yang dibikin sama kita sendiri. Betul. Kayak gue bohong nih demi kebaikan gitu. Itu bukan demi kebaikan, tapi demi kepentingan kita. Betul. Kepentingan kita. Gak tahu sih kalau gua karena demi kebaikan itu kalau gua bukan mementingkan gua daripada gua melihat gini loh. Gua ini pengen hidup damai ya, mohon maaf ya. Iya kan? Yang orang kita juga pengen hidup damai, nggak mau ada drama kan? Gitu capek ya. Apalagi lu laki-laki gitu drama nyebelin. Ya, gua kadang ya gua harus berusaha untuk bukan berusaha sih. Maksudnya gua harus kayak
mau nggak mau gue dalam sebuah situasi ya gue tahu kalau itu dosa, namanya berbohong tuh apapun itu dosa gitu loh. Ya gue harus melakukan itu karena kalau nggak situasinya akan menjadi sulit gitu loh, baik untuk gue sendiri atau untuk orang sekitar gue gitu loh. Jadi daripada gue terlalu jujur, terlalu apa ya mau nggak mau, bukannya gue mau melakukan sesuatu tapi ya maaf kakak karena mungkin pernah ngerasain ya masa kalau ada kakak gini lah, I have no choice. Kalau sampai lu ada sampai ke titik situ, susah sih. Nah, lu karena gue pernah sekali kayak gitu karena gua tuh di posisi yang gua udah benar-benar kepepet banget gitu loh. Ini gua udah mau nggak mau gitu loh, gua harus begini kalau enggak situation will be harder than it should be gitu loh. Berarti lu memilih begitu. Iya, bukan ojos coy. Mau nggak mau karena gue udah bukan gue sengaja ya, tapi sebelum gue melakukan itu pun gue juga mikir gitu loh, ini gimana ya gitu loh. Mungkin ya. mungkin waktu itu pertimbangan dia lebih baik itu, tapi pas selama dipikir ternyata ada cara lain. Kita kan cara pikir kita waktu kita kepepet sama waktu lagi kita santai itu masih beda sih. Iya. Jadi gue juga ada pressure. Gue rasa juga bakal kayak gitu sih. Ada satu namanya manusia ya, kita bisa ngomong ya manusia itu nggak sempurna gitu loh. Nanti udah sampai rumah juga menyadar, iya mestinya ada solusi yang lain lagi. Nah makanya pas lu datang sama orang, jangan lu misalkan lu gue ngoceh-ngocehin gue paling jangan kok. Ya lu mendingan lu diem aja dulu, lu diem apa ya, tunggu tenang baru lu ngomong. Kalau enggak sama-sama keras, jadinya nggak ada kita nggak ada mikir. Saling nyakitin aja. Betul, nggak ada lu saling kata-kataan lu, binatang lu. Gimana ya? Iya, susah sih. Iya, terus aja lu gitu. Apalagi lu kan udah punya cewek kan. Nah kalau lu berantem cewek lu coba. Gue sih ngalah-ngalahan sama dia sih. Jadi mungkin kita kasih argumen, tapi kita akhirnya mikir dulu. Iya benar juga sih. Iya. Pasti kita ada satu titik. Iya sih benar juga sih, tapi enaknya gimana ya? Iya, kan kita mikirin situ. Poinnya adalah ketika lu saling berpikir. Ya. Nah, iya, belakangan kita nggak terlalu berantem, tapi malah lebih ke debat. Jadi benar-benar kayak kamu kalau bikin nggak bisa gini, mending dia malah bahkan juga bantu kasih solusi sih. Jadi tergantung ya setiap pasangan juga ya. Betul. Jadi pokoknya jangan satu udah ngoceh, lu tak mau ngoceh lagi begini. Wah, beradu begini. Soalnya ada yang mendingan itu kita diem dulu ngoceh gue denger aja. betul. Ada yang chemistry begitu, tapi cocok. Iya. Ini udah beda-beda iya kan? Orang lebih bagus gitu, kalau gue bilang memang begitu. Ya mereka berantem terus, tapi tetap ya gitu. Gitu loh, ngerti kan? Betul. Love language-nya berantem ya. Apa love language-nya BDSM? Apa physical touch? Physical touch. Ya, Physical attack. Physical touch. Iya, nanti BDSM. Ada loh temen gue yang love language-nya itu loh physical attack. Oh, itu mantap banget. Dan sih gue ini cewek sih. Tapi aku pengen satu situasi sih. Tapi ini masih hubungan sama bohong. Karena gue harus ceritain siapa. Tapi sebut aja namanya Mawar. Mawar atau apa nih? Kalau Mawar cewek. Dia gampang ini, neneknya kan udah sakit. Dia tuh kayaknya udah susah ditolong secara mental. Tapi nenek omnya itu sama tantenya itu kan mereka kayak disarankan jangan kasih tahu kalau dia tuh sakit. Ya karena emang menurut gua kalau emang untuk bohong kayak gitu mungkin ada hubungannya buat kesehatan si orang itu. Jadi kita nggak mau terlalu. Jadi ada situasi tertentu kita emang akhirnya harus bohong bukannya White lie. Kayaknya gue tahu deh ini deh. Udah nggak usah bosi. Lanjut. Nah intinya ya. Guru bukan. Oh Nah ini soalnya ceritanya dari kejadiannya kayak gini. Kalau yang guru gua yang udah almarhum sorry gua. Tapi dia terbuka aja tahu gitu loh sakit. For the fun fact untuk yang ini gue mohon maaf ya mungkin ada gue sih nggak tahu ya. Kalau ini yang gue ngalamin ya, tapi emang waktu itu ada salah satu guru SD gue itu baru meninggal jadi baru almarhum bulan Maret atau April kayaknya kalau nggak salah. Ini Yes. Tahun ini salah satu guru di sekolah gue ya gue nggak tahu sekolahnya apa. Gue nggak tahu kabarnya gimana.
apa segala macam, dan ternyata pas sudah meninggal, sudah dipetik, gue baru tahu dia sakit apa. Kenapa nggak dikasih tahu? Karena dia tuh punya loh, dia tuh bukan tipikal orang yang kayak gini loh. Kita ada yang datang ya, maksudnya dia kalau kita didatangi pada sakit-sakit kita happy kan, maksudnya kayak ini kebalik. Dia nggak mau, dia malah makin sedih. Karena orang tuh menyedihkan dia. Dia orang merasa dia. Iya, itu dia nggak bisa kayak gitu, dan dia bukannya makin sembuh, makin sedih adanya kondisi yang seperti itu tuh. Hanya mulu soalnya, banyak kan gitu. Bukan hanya sebenarnya dia tuh lebih tepatnya nggak bisa kayak didatangi, gitu. Didatangin kayak, aduh kamu bisa kok, kamu sembuh gitu. Nggak bisa. Ya, orang tuh nggak semua tuh mau dikasihani banget. Ada yang nggak mau. Dia dikasihani itu bukan malah makin semangat, dia malah makin sedih karena dia biasa kayak, aduh gua nih nggak berdaya, gua nggak ini gitu loh, kayak gitu. Makanya gue bisa ngerti kenapa akhirnya ada yang bohong. Tapi kalau bohongnya untuk yang benar-benar untuk kepentingan dia sendiri, itu baru salah. Nanti kan kalau kepentingan dia sendiri. Kalau tisu. Enggak ada yang maksudnya, tapi ya kalau lu ngomong kayak gitu, gua harus ngomong, gua pun sendiri juga ngomong ya, nggak ada yang tahu loh. Sampai hari ini jawabannya apa? Itu kamera kan dapat tidur. Kita terlalu mendongeng kita nih. Pas saudara, habis lembur. Banyak yang nggak tahu gitu loh, maksudnya kita ini sampai hari ini nggak tahu gitu loh di akhirat gimana gitu loh. Maksudnya apakah emang benar dengan namanya berbohong ini, kan nggak mungkin kan udah mati hidup lagi kan, aku mati suri. Tapi selama itu niatnya bisa dibilang bagus, aku rasa ya nggak masalah. Tapi kalau yang tadi yang dia menjadi buruk, kayak misalnya dia ternyata buat tipu atau gimana, nah itu oke, itu pasti salah banget. Iya, kalau yang sakit tadi kan itu kan ya tergantung lah. Kalau kita ngomongin dia ada kepikiran terus jadi stres gila. Nah, itu yang susah. Emang serba salah sebenarnya, tapi ya the best choice ya itu gitu loh. Iya. Lebih ke niatnya lah ya. Iya. Bagaimana kita mau berbohong untuk apa? Gitu. Dan selama itu tidak merugikan orang lain. Kalau ngomong dosa kan ya apa ya? Selamanya kita baik, ya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengampun ya. Tuhan ketika Tuhan udah meninggal di salib kan, dia dosa kita sudah dihapuskan. Bapaknya manusia bikin dosa. Iya. Kalau lo ikut bidai remaja, kalau gue dari kecil mikir, ih koko keren. Koko apa keren? Kenapa koko tatoan tapi? Bukan tatoan, ini gambar. Nah, ini art. Ini biar bisa diwarnain. Ya, gambar. Biar kalian bisa mewarnai. Pakai yang pasir-pasir. Itu kalau dulu zamannya beliau kayaknya udah hilang nih dia. Zamannya beliau. Aduh jangan disebut. Terus. Iya, terus aja. Enggak, gua masih kecil juga waktu itu. Masih kecil, mungkin ya gambarnya di gambar tangan. Dudul. Oke, kalau begitu ya teman-teman mungkin bisa kasih pendapat atau ya, mungkin cerita-ceritanya dari dari yang kita tadi balas, ada 3 topik hari ini, yang balas dendam, ada dosa, ada juga kita kalau teman-teman ya. Jadi ya minta juga sih pendapat teman-teman ya, maksudnya balas dendam itu gimana, salah gak sih gitu loh dari apa yang kita rangkum. Terus tentang dosa ya, dosa yang tadi kita bahas pertama ya, dosa apa namanya ya, dosa demi kebaikan. White lion. Bukan white lion. White lion. Sama kalau kita negur orang sih lebih tepatnya gitu lah, emang ini zaman-zaman bangka nggak kenapa ya. Dari kemarin gue bingung guys, kemarin tuh gue abis dilihat ya. Enggak, bukan. No. Dilihatnya bukan tempat yang ini, tapi emang cukup bersih lah tempat dilihatnya. Yang gue lucu adalah dari kemarin itu lagu gue main dilihat 2 jam. Selama 2 jam gue dengerin lagu galau melulu. Ini dulu ada kenapa sih? Mungkin itu kode buat lo. Untuk kode untuk membuka hati. Nggak bisa. Lu ada cewek sih? Udah jangan ngomong. Maksudnya udah. Lo mau promosiin gue di. Udah jadi. Excel. Lu
Swipe right ya guys, swipe right. Swipe right. Swipe. Oke. Terus swipe right semua langsung set no match. Oke, jangan lupa ke gereja juga ya guys. Tetap ikut jalan Kristus anjir. Lu udah tahu belum nanti kita ada bazar loh. Oh iya, bazar UMKM guys. Di SMI. Yes. Tanggal 19 sampai 20. Lokasinya di mana ya? Di gereja SMI dong. Enggak di mananya? Di rencananya kantin belakang kah? Enggak, kita buatnya gede-gede nih. Di mana? Di satunya di parkiran belakang, di aula, satu di ini kita buat. Karena sekaligus itu ya ulang tahun Maret. Ulang tahun paroki. Jangan datang guys. Oke. 15 Agustus. Enggak, bukan 15 ya, 19. 19 sampai 20. 19. Oke. 19 until 20. Weekend. Oh iya, UMKM yang mau daftar jadi sponsor buat kita boleh banget, kita open wide, open. Ya kita Komsos selalu mensupport UMKM SMI. Yoi. Kita akan saling dukung bersama, kita kerjasama bareng, ayo kita naikkan nama kita bersama. Sama-sama. Oke, teman-teman jangan lupa ya di like dan di komen, jangan lupa di share, sama jangan lupa tuh hit the subscribe button gitu. Lonceng. Dan juga loncengnya karena biar ada notif kalau ada video baru dari kita. Jangan lupa untuk ngomongin aja jadi direkam ya. Jangan lupa ya guys. Astagfirullah. Santai dong, santai. Sampai ini. Tapi kali ini nggak pecah kan? Satu, dua, tiga, kaki deh. Gitu ya, perang-perangin ya. Iya. Kalau di lagi ya, bisa ya.